Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Ramdhani Sofian dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah penafsiran ayat Al-Quran yang tentang evaluasi pendidikan Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Rosihan Anwar, MPDI. Sebelumnya kita akan membahas tentang evaluasi pendidikan Islam. Apa sih evaluasi pendidikan itu? Evaluasi pendidikan secara umum yaitu pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dan segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Bagaimana dalam tafsiran Ibnu Katsir yang mengenai tentang surah Al-Baqarah ayat 31 ini, hal ini merupakan sebutan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terkandung keutamaan Adam atau atas malaikat berkat apa yang telah dikhususkan oleh Allah baginya merupakan nama-nama segala sesuatu, sedangkan para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Sesungguhnya bagian ini didahulukan atas bagian tersebut yang mengandung perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena bagian ini mempunyai ikatan erat dengan ketidaktahuan para malaikat tentang hikmah penciptaan khalifah, yaitu saat mereka menanyakan hal tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Karena itulah Allah menyebutkan bagian ini sesudah hal tersebut untuk menjelaskan kepada mereka keutamaan Adam berkat kelebihan yang dimiliki atas mereka berupa ilmu pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Selanjutnya penafsiran dari kitab Al-Jalalain. Dan diajarkannya kepada Adam nama-nama, maksudnya dan diajarkannya kepada Adam nama-namanya itu maksudnya nama-nama benda kesemuanya dengan jalan memasukkan ke dalam hatinya atau kalbunya pengetahuan tentang benda-benda itu. Kemudian dikemukakannya mereka, maksudnya kemudian dikemukakannya mereka benda-benda tadi yang ternyata bukan benda-benda mati saja, tetapi juga makhluk-makhluk yang berakal. Kepada para malaikat lalu Allah berfirman untuk memojokkan mereka, beritahukanlah kepadaku, sebutkanlah nama-nama mereka, yakni nama-nama benda itu, nama benda-benda itu, jika kamu memang benar bahwa tidak ada yang lebih tahu daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang kuciptakan, atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Sebagai jawab syarat ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Analisis surah Al-Baqarah ayat 31. Secara garis besar pemahaman tafsir Ibnu Katsir tersebut memiliki atau menunjukkan bahwa manusia memiliki sisi keistimewaan tersendiri dari para malaikat. Keistimewaan tersebut berbicara tentang penugasan atau takdir yang berbeda dengan malaikat, yaitu ada beberapa 3 poin, yaitu pertama konsep pendidikan, yang kedua evaluasi pendidikan, yang ketiga pendidikan karakter. Yang pertama yaitu konsep pengajaran. Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia diberikan keistimewaan yang berupa pengajaran langsung yang tidak diberikan kepada malaikat, tetapi sebagai manusia biasa pada umumnya yang dibutuhkan ilmu manusia terus berusaha mencari hikmahnya dari sebuah proses pelajaran dengan
dengan menemukan sebuah metode-metode pengajaran melalui konsep-konsep pengajaran. Yang kedua yaitu evaluasi pendidikan. Setelah proses pengajaran tersebut dilakukan dan siswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, maka langkah selanjutnya adalah diadakan evaluasi untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Bisa juga diadakan ujian secara berkala, yakni ujian harian, ujian tengah semester, ujian tengah semester, atau juga akhir semester. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter mutlak diperlukan menurut hemat penulis pendidikan haruslah berperan penting dalam berusaha sikap peserta didik dari karakter tidak baik menjadi karakter yang berakhlakul karimah, dari karakter baik menjadi karakter yang lebih baik. Hal ini dicontohkan oleh para malaikat tatkala tidak mengetahui hikmah dan keputusan Allah Subhanahu wa taala mengutus kalangan manusia Nabi Adam alaihissalam dengan mempertahankan akan hal tersebut, tetapi dengan sikap mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan mereka membawa kepada sebuah sikap untuk menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakannya. Kesimpulan dari Imam Ibnu Katsir dalam karyanya yang bernama Tafsirul Quranil Azim yang menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 31, yaitu merupakan sebuah petunjuk di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemuliaan bangsa Adam dibandingkan jenis malaikat atas keistimewaan pengetahuan nama-nama segala benda yang tidak diketahui oleh bangsa lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam,